Mumpung nggak sibuk, mumpung nggak sibuk, dengerin orang ngomong sayang. Mumpung nggak sibuk, kamu boleh curhat. Kenapa sayang? Aku yang kemarin inbox bilang temanku yang di penjara itu sih. Oh, soalnya aku nggak baca satu-satu sayang. Kebanyakan juga. Ada apa temanmu yang di penjara? Kenapa sayang? Oh, boleh nggak sekarang curhatnya sih? Oke, kamu boleh curhat tapi ingat jangan menyebut nama siapapun karena secara langsung dan tidak langsung sudah masuk di YouTube sama Facebook. Oke, silakan sayang. Iya ya. Cari tempat sepi do, soalnya di situ sibuk banget suaranya nggak dengar sayang. Ayam kita bawa tuh Cin, bye bye. Halo Ceh. Halo Ceh. Kenapa sayang? Ini kan ada teman satu kampung Ceh. Bukan teman adikku adik. Ya ini kakak misalnya nih yang mau curhat Ceh. Oke, itu silakan. Silakan. Aku punya adik di sini, adik Misan. Dia kan cuma mungut itu dompet di Waihong. Nah terus adikku yang mungut dompet ini lagi teleponan, dia nggak fokus, ada dompet jatuh di lantai, dia ambil, dia taruh di keranjang belanjaannya. Terus dia tetap sambil teleponan sama temennya gitu loh. Terus nyampe rumah dia kayak nggak sadar bahwa dia itu tadi di supermarket Welcome ngambil mungut dompet, dia bawa pulang. Terus itu dompet nggak diapain loh, nggak dibuka, nggak digituin. Terus dia datang lah, mungkin yang punya dompet ngelapor. Terus kalau dompetnya jatuh di sini-sini, akhirnya cek CCTV, akhirnya adik aku itu bisa dilacak lah sama polisi. Jam 11 malam itu dia ke rumah majikan adikku di Borgol gitu. Dia 1 hari 1 malam di penjara gitu. Terus boleh dibebasin jam setengah 12 malam, ditebus $500 gitu. Terus aku punya teman satu kampung, ditebus lah jam setengah 12 malam sama polisi, dikasih uang $500. Terus adikku itu bisa bebas, tapi dengan satu syarat, 1 bulan 1 kali itu harus Puku itu kayak ngelaporan ke kantor polisi jangan dikuntong. 1 bulan 1 kali itu dia tanda tangan. Oke. Kok sampai bisa loh seribet ini, sampai adikku itu nggak salah apa-apa, dia nggak ngambil itu uang dari dompet, tapi kenapa yang punya dompet itu mitnah adikku pencuri ngambil uangnya di dompet, sedangkan itu dompet adikku nggak buka, nggak nyentuh, cuma dia mungut, dia sambil teleponan nggak sadar itu dompet dibawa pulang. Kok bisa loh adikku? Masalah sesepele itu kan harusnya diperingati, ada peringatan pertama, bukannya langsung di penjara kayak gini loh, Oke, satu hal, kan saya selalu bilang di YouTube bahwa kalau kalian menemukan barang sesuatu apapun itu yang bukan hak milik kamu, itu kamu nggak boleh dong dibawa pulang sayang. Apapun alasannya, kamu megang atau tidak megang, itu nggak ada hubungannya. Itu termasuk kriminal sayang. Jadi kalau memang bukan punyamu, kenapa dia harus bawa pulang? Kenapa dia nggak ngelaporin ke petugas Waihong atau apapun? Kalau memang dia tidak merasa mau ngambil. Paham tidak? Ini adikku itu nggak bisa bahasa, dia nggak pintar bahasa, terus dia itu kayak dia pernah ditipu sama orang pinjam uang di bank, pernah. Dia itu bodoh banget. Ini adikku kan umurnya nggak begitu dewasa lah gitu, masih kecil, umur 25 lebih, tapi dia nggak sedewasa gitu mikirnya. 24 umurnya. Terus dia sering ditipu orang, tapi dia kayak apa ya kayak lah gitu, boleh dibilang adikku banyak ditipu sering kali. Terus waktu ngambil dompet dia sambil teleponan, dia nggak ngelapor, dia nggak tahu peraturan di Hongkong kalau mungut barang sesuatu itu nggak boleh dibawa pulang. Dia nggak tahu loh nggak tahu kalau kasusnya bakaran seribet ini, sepanjang ini Terus dia ketok palu, dia udah 1 tahun loh 1 Januari 2022 itu kejadiannya di Waihong. Januari 2023 itu kan 22. Oh, 22? Januari 2022 dia pungut dompet. Nah kemarin sidang tanggal 16 hari Jumat September 2022 dia sidang terakhir ketok palu, dia dicap pencuri. Di penjara berapa bulan? 4-6 bulan katanya agensi, belum tahu. Terus tapi kan aku mau tanya, kok bisa loh seribet itu loh Sekali lagi kan saya sudah bilang Mbak, kalau orang menemukan, jangankan adikmu masih punya pikiran, orang yang idiot itu kalau menemukan barang pun mereka tidak akan bawa pulang. Kenapa di Hongkong ini sangat ketat sekali?
Iya, kalau di Indonesia sudah nyata-nyata nyuri coklat aja masih bisa ngasusin yang melaporkan. Kalau di Hong Kong nggak bisa, sayang. Nyata-nyata dimasukkan keranjang, dimasukkan ke tas, dibawa pulang. Bukankah itu pencuri? Seidiot apapun, sebodoh apapun, selinglung apapun, itu udah bukan dompetmu, sayang. Kenapa kamu ambil? Dan dari CCTV mereka ngelihat, terbukti dia yang ngambil, walaupun jatuh. Kalau emang jatuh, kenapa nggak dikasihkan ke orang welcome? Ini punyanya siapa? Saya tidak peduli kamu teleponan atau tidak. Kita pakai logika, Mbak. Kalau orang tidak niat mau ngambil, akan diserahkan. Karena selalu saya bilang, nemukan patah dong aja masuk penjara, apalagi itu dompet. Patah dong. Karena sekali lagi saya di YouTube itu selalu bilang hati-hati kriminal yang kalian tidak tahu. Kan saya selalu bilang hati-hati kriminal yang kalian tidak tahu. Ya konsekuensinya dong, Mbak. Jangan sampean bilang sampean masih polos. Umur 24 tahun bukan polos loh. Menikah bisa hamil loh. Udah punya anak loh. Sudah waktunya loh. Jangan bilang polos. Banget. Bukan. Orangnya bahasa pun tidak begitu pintar di sini ngomong. Mbak, gitu gini loh, Mbak. Ini adalah satu pembelaan di mana yang tidak seharusnya kita keluarkan. Karena seoon-oonnya orang, dompet bukan dompet dia, kenapa diambil? Secara logika. Masuk akal nggak? Saya pribadi akan membela orang-orang Indonesia yang tertindas. Ini kan adik aku yang kena kasus ini, yang tadi mengut dompet itu kan pernah ditipu sama orang satu kampung juga, minjam uang pakai paspornya dia. Nah orang yang dipinjam itu dia OOS, dia dipenjara juga 10 bulan. Terus dia ya loh yang nyetorin utangnya. Terus sedangkan adikku ini punya 2 tanggungan di bank gitu loh. Itu kalau masuk penjara ini utangnya di bank publik sama HS sama Prim itu gimana bisa diklarifikasi, dituntut bayar di Indo atau udah dicap lunas atau gimana? Ya nggak ada, no sayang. Dalam undang-undang namanya utang masuk penjara pun ya harus tetap dibayar. Tidak ada undang-undang masuk penjara lunas, ya enggak. Itu kan sekarang beda, dia di penjara bukan karena utang, dia penjara karena kriminal. Dinyatakan bahwa dia mencuri. Sekarang gini, bukan masalahnya di mana. Sekarang masalahnya dia itu nyata-nyata ambil dompetnya orang, sayang. Saya selalu wanti-wanti, selalu pada semua orang. Jangan pernah ambil yang bukan barangnya. Pacaran, suami istri dikasih, Mbak, saat cerai, dituntut nggak dibalikin aja masuk penjara kok, apalagi kamu ambil dompetnya orang. Suami istri, aku sama suamiku sudah cerai, kartunya dia saya bawa ketahuan polisi, saya masuk penjara, Mbak. Ini Hong Kong loh. Karena jangan pernah memegang bukan hak milikmu. Itu sudah diklarifikasi, saya sudah ngomong berkali-kali di YouTube. Saya kurang tahu suara saya didengar apa tidak. Iya, paham. Berarti Deti salah karena dia pungut itu. Betul. Pungut dompet. Betul. Iya, aku akui mungkin. Terus masalah utang di bank ini tetap sampai Indo pun nanti dia pulang bakal tetap ditagih gitu pihak bank, koordinasi kerjasama sama itu pihak bank di Indo atau gimana? Oke, sekali lagi masalah utang saya kurang begitu tahu karena saya cuman masalah TKW dan kriminal atau surat-surat ke imigrasi saja. Masalah utang piutang saya tidak begitu paham, tapi menurut pengalaman dari teman-teman yang ada, mereka ngejar ke Indonesia. Dikasih surat sampai ke Indonesia, cuman nggak sekarang-sekarang. Maka dari itu tunggu karena dia masih penjara. Iya, 1 tahun 2 tahun. Karena itu kalau memang kamu terbukti adikmu di penjara, kasih surat itu ke pihak bank bahwa saat ini anak ini sedang di penjara, lain kali kalau bekerja lagi dia akan membayar utangnya. Jadi setidaknya kamu harus kondisikan dengan pihak bank. Paham tidak? Dari penjara itu gimana sih? Apa bisa masih kerja di sini atau Ya dipulang? nggak bisa, no. Di-blacklist. Nggak bisa, no sayang. Wis itu kriminal nggak bisa. Kriminal nggak bisa. Di-blacklist, Di blacklist sayang. Di backlist. Di blacklist. Ya ngerti Pak. Iya, makasih banyak. Iya, biar sayang. orang tua itu itu hatinya lega loh, Ci, Iya. karena dia nggak tahu keadaannya gimana. Gini loh, Mbak, aku harus ngasih tahu pesan semuanya pada juga. keluarganya, karena suaramu ini masuk di YouTube sama Facebook. Ini bukan masalah dia salah dan tidaknya. Ini masalah peraturan. Siapapun yang memegang bukan punyanya dia, kenapa tidak dilaporkan? Segoblok apapun, sebodoh apapun, bukan miliknya jangan disentuh. Kenapa sih di tempat-tempat umum itu ada dompet jatuh nggak ada yang ngambil? Kenapa sih HP jatuh nggak ada yang berani ngambil?
Karena kalaupun nggak ada yang tahu, CCTV itu di mana-mana di Hong Kong. Bahkan sekarang Orang yang berpengalaman kalau sudah tahu di Hong Kong kata orang nggak bakalan ngambil. Tidak, Adikku juga tidak, dulu di sini. tidak, Mbak. Orang Itu yang tidak, bukan. Ini orang. Bukan, sebentar. Jangan bilang orang tidak pengalaman. Dari hati dan otak. Kalau ini bukan punyanya, kenapa diambil? Bukan masalah pengalaman dan tidak. Ini bukan masalah pengalaman dan tidak. Bukan masalah ada sisi dan tidak. Itu masalah hati dia. Kalau bukan punya kita, kenapa diambil? Alasannya apa? Oh iya. Paham, paham. Bukan masalah Paham. ada yang lihat loh, bukan masalah peraturan. Berarti kalau nggak ada yang tahu, dompet itu diambil aman-aman aja dong. Karena dia bodoh, karena dia goblok, karena dia oon. Tidak, peraturan. Kalau memang bukan hak milik kita, jangan disentuh. Lawang payung di MTR aja bagus sekali, mataku ngelirik aja aku nggak berani kok. Paham nggak maksudku? Payung nggak ada namanya. Tapi karena merasa bukan punya kita, jangan diambil. Itu aja. Paham ya saya ya. Jangan digunakan kata-kata bahwa dia oon, dia bodoh, sedang dibohongin orang. Tidak. Itu masalah hati. Kalau hatinya tidak ingin mengambil hak milik orang, dia nggak akan ngambil, Mbak. Orang gila aja nggak akan ngambil haknya orang kok. Benar tidak? Ya paham. Kenapa sayang? Aku tanya lagi nih, Cek. Kan aku nih jaga orang tua. Aku jaga orang tua. Mungkin kemarin kan habis mandiin, dia mukulin pundak aku keras banget. Terus? Terus aku tuh nggak sadar kalau aku tuh mukul dia balik. Saking sakit hatinya aku nggak sadar mukul dia balik. Terus? Emosian banget. Terus aku nggak sadar kalau ada suaminya di samping. Nah terus aku dipanggilin 99. Tima, terus Dia datang minta KTP aku, tuh polisinya tanya aku, kenapa kamu mukul? Katanya, lah dia yang mukul aku duluan. Aku kan sakit hati, aku gituin. Aduh, terus masuk di sini, Mbak. Masuk di sini. Apa? Polisinya Ambil kursi. Katanya gitu. Terus kamu kasus nggak sayang? Nggak kasus tapi kan? Cuman dipanggilin polisi aja. Oh ya udah, jangan lain kali jangan ya sayang ya. Kalau kamu nggak betah mendingan ngebrik aja, jangan pernah mukul orang lain. Bener di Hong Kong ini daripada kasus, ngerti? Ya, tapi itu nggak apa-apa kan, cuma disuruh tanda tangan aja, tapi KTP-nya diliatin. Iya dilihat. Bertiga KTP nggak apa-apa. Kayak aku sama aku. Jadi kalau kamu mukul lagi, kamu akan dipenjara. Karena mukul orang di Hong Kong itu 3 bulan sampai 6 bulan penjaranya. Oh iya, Ceh, paham, Ceh. Berarti nanti kalau aku finish ganti majikan nggak apa-apa? Ya apa-apa, kebanyakan kan majikan ada catatan kriminal ringan punyamu sayang. Makanya kamu hati-hati dan meminta maaf. Hati-hati dan meminta maaf. Harus sabar, lebih sabar lagi ya. Kalau nggak kuat mendingan pulang Indonesia, jangan mukul balik. Balik. Lebih baik kamu dipukul lapor polisi. Nah, itu menang. Tapi kamu mukul balik, kamu yang masuk penjara. Jangan Oh iya. Hola, hati-hati ya lain kali sayang ya, jangan ambil keputusan yang gila. Oke, bye-bye. Sebentar ya Mbak ya. Buat mbak-mbaknya di luar sana, saya kurang tahu. Sekarang kalian itu emosinya tidak terkontrol ya. Digepok mbak, digepok balik ya. Polisi yang datang. Giliran kamu dipukul, lapor polisi, kamu yang diinterminate. Makanya aku kadang-kadang nggak tahu harus ngomong apa Mbak. Kita itu serba salah di Hong Kong sini. Jadi ayat 1 pasal 1 itu benar-benar berlaku ya. Majikan maha benar. Dan buat mbaknya yang di luar sana, saya sudah wanti-wanti berkali-kali. Jangan pernah ambil barang yang bukan milikmu. Apapun itu. Wes. Gawean moto picek kuping budek Mbak. Aku udah ngomong berkali-kali. Bahkan sampai saya capek ngomongnya. Tapi saya tidak akan pernah berhenti mengingatkan kalian. Jangan ambil barangnya orang apapun itu. Jangan kan ini loh, tisu ceblok di embongnya aja dijoko rek. Wes ngomongi. Di Hongkong ini masuk penjara gak guyonan. Ojo ngomong kamu itu goblok, oon, pekok, norpo ini gak ada hubungan. Intinya ngambil ya nggak mencuri. Suami istri saya sama suami saya bercerai
kartu kreditnya tak bawa, saya itu dituntut. Apalagi kalian yang menemukan hak milik orang lain. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, hati-hati, jangan pernah bermain guyonan tentang hak milik orang lain. Oh, di sini suami istri golek pelakor kalah kok karo ndek kene. Ya ndek Indonesia pelakor menang. Bener nggak? Istri sah kalah. Di sini istri sah menang dibandingkan pelakor. Jadi jangan pernah macam-macam menguasai bukan hak milikmu. Itu aja dari saya. Terima kasih karena hari Minggu banyak yang datang. Kenapa saya angkat telepon ini? Karena ini kasus kriminal. Jadi saya tidak ingin mereka ketakutan dan bertanya-tanya. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Amin.